Wacana ini mengundang perdebatan sengit karena melibatkan hal-hal yang cukup sensitif, mencakup hak tubuh manusia dan bagaimana negara menggunakan instrumen anggaran untuk memengaruhi perilaku masyarakat. Halo Sobat FEB, selamat datang kembali di episode 360. Sebuah ruang diskusi yang membedah isu-isu hangat dari perspektif ekonomi dan kebijakan publik. Pada episode kali ini, kita akan membahas isu kebijakan yang cukup kontroversial, yaitu wacana dari Gubernur Jawa Barat tentang vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial. Gubernur Jawa Barat baru-baru ini menyampaikan wacana yang cukup mengejutkan. Untuk mengurangi kemiskinan secara menyeluruh, beliau mengusulkan pendekatan yang tergolong ekstrim, yaitu mewajibkan keluarga dari kalangan menengah ke bawah yang menerima bantuan sosial untuk ikut program keluarga berencana, bahkan sampai menganjurkan vasektomi untuk para pria. Menurutnya, banyak keluarga dari kalangan tersebut memiliki anak dalam jumlah yang cukup besar, dan hal ini dianggap menjadi penyebab utama mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena itu, wacana ini muncul sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga dan mendorong mereka untuk memiliki tanggung jawab yang lebih soal perencanaan keluarga. Namun, apakah ini memang solusi yang paling tepat? Kebijakan ini langsung menuai gelombang pro dan kontra. Beberapa pendukungnya menganggap bahwa ini solusi yang realistis dan berani. Mereka menyebutkan, kalau bansos terus diberikan tanpa syarat, maka tidak akan ada insentif untuk berubah. Tapi di sisi lain, banyak juga pihak yang menyuarakan keprihatinan mendalam. Nah, Sobat FEB, yuk kita lihat dari sudut pandang kebijakan publik. Jadi, bansos itu sebenarnya beban anggaran daerah. Makanya, wajar saja kalau pemerintah ingin mencari cara supaya beban tersebut tidak makin besar. Misalnya dengan mengikuti program keluarga berencana. Kalau dilihat sekilas, idenya memang kelihatan efisien. Tapi kalau kita cuma mikir soal efisiensi, bisa jadi malah terjebak dalam yang namanya technocracy, yaitu kebijakan yang kelihatannya masuk akal di atas kertas, tapi tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan hak-hak setiap orang. Dalam prinsip keuangan negara, salah satu fungsi utama anggaran adalah untuk redistribusi, yaitu pengaliran dana dari yang kuat ke yang lemah, untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara. Kalau bansos dijadikan alat untuk memaksakan sterilitas, maka ini justru berpotensi memperlebar ketimpangan kekuasaan. Keluarga miskin dipaksa untuk tunduk demi bantuan, sementara keluarga kaya tetap memiliki kebebasan dalam menentukan jumlah anak. Disinilah dilema muncul. Apakah anggaran kita hanya sekedar alat efisiensi, atau juga harus menjadi cerminan nilai dan moral kebangsaan? Vasektomi bukanlah program KB biasa. Ini metode permanen, yang dimana pria yang menjalani vasektomi akan kehilangan kemampuan biologisnya untuk memiliki anak. Bahkan jika dilakukan sukarela dengan insentif, kita harus bertanya, apakah benar itu sukarela? Atau hanya terpaksa dalam diam? Karena tanpa vasektomi, mereka tidak bisa mendapatkan bansos yang sangat dibutuhkan. Menurut prinsip etika publik, kebijakan seperti ini dapat dikategorikan dalam koersif. Dan dalam negara yang demokratis, kebijakan yang menyentuh tubuh dan hak dasar manusia seharusnya tidak bisa dinegosiasikan dengan uang. Wacana seperti ini bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1970-an, India pernah mencoba program sterilisasi massal untuk menekan kemiskinan. Hasilnya, terjadi pelanggaran HAM besar-besaran. Banyak kasus steril tanpa persetujuan, dan program tersebut akhirnya diberhentikan karena krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Contoh ini merupakan bukti nyata bahwa kebijakan sterilitas massal yang dikaitkan dengan insentif negara sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan stigmatisasi. Daripada memaksakan vasektomi, ada berbagai alternatif kebijakan yang lebih etis. Contohnya, edukasi keluarga berencana berbasis kesadaran, bukan berdasarkan paksaan. Insentif bansos berbasis produktivitas dan pendidikan, bukan jumlah anak. Dan peningkatan pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Yang terakhir adalah penerapan akuntabilitas anggaran bansos agar distribusi lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan hak-hak dasar. Jadi Sobat FEB, wacana vasektomi sebagai syarat bantuan sosial bukan hanya soal kebijakan teknis. Ia menyentuh inti dari siapa yang berhak menentukan hidup seseorang, siapa yang dikorbankan atas nama efisiensi, dan seberapa adil negara dalam memperlakukan warganya.
Sebagai calon profesional dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik, kita harus tetap kritis terhadap kebijakan yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya menyimpan bias struktural. Bagaimana menurut kalian Sobat FEB? Apakah kebijakan ini bentuk terobosan yang realistis atau justru bentuk pemiskinan yang dilembagakan? Yuk diskusi bareng di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak episode 360 kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.